Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat bersama keluarga. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai format font. Font artinya huruf. Format dapat diartikan mengubah tampilan atau mengubah bentuk. Jadi format font dapat diartikan mengubah tampilan atau mengubah bentuk huruf. Format font ada bermacam-macam. Format font yang pertama yang akan kita bahas adalah bold. Bold artinya cetak tebal. Misalnya contoh, kita langsung praktek. Ini ya tombolnya. Jadi kita akan menggunakan perintah-perintah yang ada di sini, yaitu di ribbon tab home. Kita klik tombol bold, jadi tebal, cetak tebal. Diulangi lagi, normal ya, atau tidak cetak tebal. Diulangi lagi, diklik tombol bold, cetak tebal, dan tidak cetak tebal. Berikutnya kita lanjutkan dengan format font italic. Italic artinya cetak miring. Kita lihat, kita menggunakan tombol perintah ini, yaitu italic. Klik menjadi miring, klik menjadi tidak miring. Berikutnya, nomor 3 adalah underline, yaitu garis bawah. Ini tombolnya underline, kita klik menjadi garis bawah, klik menjadi tidak garis bawah. Bahkan di sini kita bisa menetapkan model-model garis bawah, yaitu dengan klik panah sebelah kanan. Ya, ini yang normal, garis bawah normal, satu garis. Misalnya kita ingin double, 2 garis. Misalnya kita ingin yang lain. Jadi ada bermacam-macam bentuk garis bawah. Kita lanjutkan nomor 4, yaitu straight through, ya, yaitu mencoret huruf, yaitu perintahnya yang ini, ya. Klik mencoret, klik tidak mencoret. Jelas ya? Berikutnya yang kelima, subscript. Kita langsung saja di sini. Bapak ketik. Ini mengetik rumus kimia. Biasanya pengetikannya seperti ini ya. Angka 2-nya agak ke bawah. Seperti ini. Namanya juga sub. Sub itu artinya ke bawah ya. Ini kita sering melihat H2SO4. Itu adalah rumus kimia yang penulisannya angka 2 dan 4-nya agak bergeser ke bawah. Kita lanjutkan dengan superscript. Ini kebalikan dari subscript. Misalnya suhu tubuh yang sehat adalah 37 derajat ya. Maka di sini derajat di sini biasanya penulisannya geser ke atas ya. Maka kita klik tombol perintah superscript. Ini ya. Pasti kalian mengerti ya. Kita lanjutkan dengan format font, yaitu font color atau warna font. Kita pilih fontnya, kemudian kita klik warnanya di sini macam-macam ya. Misalnya warna merah, warna hijau, kemudian warna coklat ya di sini. Jadi macam-macam warnanya. Kalau warna otomatis berarti warna hitam ya.
Yaitu, misalnya sekarang contohnya warna merah, maka jadi warna merah itu font color. Kemudian font face. Face itu bisa diartikan muka ya. Artinya juga bisa disamakan dengan nama huruf ya. Misalnya di sini nama hurufnya breakout, kita ganti dengan nama huruf. Misalnya yang normal itu Times New Roman ya. Ini Times New Roman. Kita ganti dengan nama lain. Misalnya ini Algerian ya. Itu font face. Atau bisa diartikan dengan memilih nama-nama huruf. Kemudian font size adalah mengubah ukuran huruf. Kita pilih dulu. Misalnya ini hurufnya ukurannya 17, bisa dipilih di sini ya, diklik. Pilih yang mana? Misalnya 20. Ini ukuran hurufnya 20 ya. Kemudian kalau di sini tidak ada ukurannya, misalnya yang ukurannya 13 tidak ada ya. Kita langsung ketik aja 13. Tekan enter. Ini ukuran huruf 13. Berikutnya yang ke-10 adalah perintah grow font. Grow itu artinya tumbuh. Jadi makin lama makin besar. Yaitu tombol perintahnya yang ini ya. Kita klik besar, terus jadi besar secara bertahap ya. Grow font. Jelas ya? Kita lanjutkan. Shrink font. Shrink font itu kebalikan dari grow font. Artinya mengecilkan huruf secara bertahap. Kita klik, ini tombolnya. Shrink font. Kecil secara bertahap ya. Jelas ya? Itu mengenai format font. Mengenai format font ini banyak ya. Selain yang ada di sini. Yaitu disebutkan 11. Sebenarnya format font itu banyak. Tinggal kamu rajin saja membuka program Microsoft Word. Terus menjelajahi atau mengeksplor supaya format-format yang lain bisa dikuasai. Dengan kamu sering memakai Microsoft Word, maka perilaku Microsoft Word pun akan kamu ketahui. Oh, ini gunanya ya. Oh, ini gunanya ya. Jadi untuk belajar Microsoft Word secara mandiri atau disebut otodidak, kalian jangan takut ya. Tidak akan membuat apapun menjadi bermasalah ya. Tidak akan membuat komputer rusak ya. Malah makin lama, makin sering coba-coba, itu kamu semakin pintar ya. Dan menguasai program Microsoft Word ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan format paragraf. Pengertian paragraf dalam bahasa Indonesia adalah kesatuan kalimat yang merupakan satu pikiran utama. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Tetapi, satu kalimat pun dapat disebut sebagai satu paragraf. Dalam program Microsoft Word, jika kita ingin membuat paragraf baru atau ganti paragraf, harus tekan tombol Enter. Sekarang kita akan membahas macam-macam paragraf. Ini satu, alignment. Alignment ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada left, center, right, dan justify. Kemudian yang kedua, spacing. Ini juga sama, sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada line spacing, ada before, dan after. Jadi nomor 1 dan nomor 2 tidak akan Bapak bahas lagi. Baiklah,
Sekarang kita akan membahas mengenai format paragraf nomor 3, yaitu numbering atau disebut penomoran, yaitu penomoran paragraf. Misalnya Bapak akan mengetik di sini, mengetik teks Pancasila ya. Di sini kita langsung melakukan penomoran, yaitu ini tombolnya ya, numbering. Kita klik. Yang ini bentuknya, kita klik Pancasila ya. Kita hurufnya dibesarkan supaya kelihatan. Kita ketik, sudah ada nomornya. Nomornya itu otomatis ya. Maaf. Dua, itu nomor 2 muncul secara otomatis. Enter nomor 3 muncul secara otomatis. Itu namanya penomoran paragraf. Nomor 4 ya. Nomor 5, nomornya muncul secara otomatis ya. Selesai ya. Jadi nomor paragraf ini dibuat secara otomatis menggunakan perintah numbering ya. Kalau kita hilangkan, hilang nomornya ya. Hilang nomornya. Kalau kita kasih nomor lagi, ada nomornya. Dan nomor itu bisa dipilih bermacam-macam format. Mau yang bentuk ini misalnya ya. Ini tinggal kamu pilih. Tapi karena ini teks Pancasila ya ini ya. Penomoran yang sah gitu ya. Itu numbering. Kemudian berikutnya adalah format bullet ya. Format bullet itu seperti ini ya. Kita langsung saja praktek. Ini penomoran. Kalau bullet seperti ini ya. Ini ya. Tombol perintahnya itu yang seperti ini bentuknya ya. Kita pilih yang lain. Nah ini bedanya nomor dengan bullet ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan format paragraf yang kelima, yaitu discrete indent. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu indent. Indent adalah jarak dari margin atau batas kertas ke pengetikan. Misalnya di sini itu indentnya ya, dari sini sampai sini. Nah sekarang kita lihat. Ini paragraf sudah ada indentnya. Kemudian ini tombol discrete indent, kita klik ya. Berkurang indentnya. Kita klik lagi. Berkurang indentnya. Dan indentnya menjadi tidak ada. Itu discrete indent. Jadi gunanya untuk mengurangi ya jumlah atau jarak indent secara bertahap. Nah sekarang kita lanjutkan dengan yang keenam, yaitu increase indent. Kebalikan dari decrease indent, yaitu menambah jarak indent ya. Tombolnya yang ini, kita klik, tambah indent. Di sini ada jaraknya. Tambah indent lagi terus. Ini menggunakan increase indent ya. Sekarang kita membahas nomor 7 dan nomor 8, yaitu
shading, dan border. Kita bahas sekaligus ya. Shading, kita coba saja langsung ya. Ini kita pilih, kita shading, ini tombolnya ya. Kita klik shading gitu ya. Shading itu artinya memformat paragraf dengan warna latar belakang ya, atau background color ya, gitu. Shading. Kita coba lagi dengan warna yang lain. Ini itu memformat dengan shading ya. Kita lanjutkan dengan format border. Yang ini tombolnya. Border itu adalah garis-garis, kita pilih yang ini. Jadi di sekeliling paragraf itu ada garis ya. Border. Nanti kita bisa menetapkan garisnya secara lebih detail ya. Misalnya di sini kita bisa menetapkan model garisnya seperti apa, misalnya ini. Kemudian warna garisnya seperti apa, ini. Kemudian ketebalan garisnya maunya berapa, misalnya ini 2 ya. Kita klik OK. Ini adalah format border. Jadi kita secara sekaligus sudah membahas format border dan shading ya. Border itu garis-garis, shading itu adalah warna latar belakang atau background color. Baiklah, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah yaitu nomor 9, show, hide, mark paragraph. Artinya menampilkan dan menyembunyikan tanda paragraf. Mari kita lihat contohnya. Menampilkan dan menyembunyikan tanda paragraf. Tombolnya adalah yang ini. Perhatikan ya. Yang seperti huruf P yang terbalik. Sekarang kita coba klik. Nah ini ya. Ini ada huruf P yang terbalik. Ini artinya ini adalah tanda paragraf. Jadi bisa ditampilkan, bisa disembunyikan ya. Ini artinya pengguna Word itu menekan enter. Ini ya. Di sini juga sama. Pengguna Word menekan enter. Jadi tanda menekan enter itu ditampilkan. Ini ya. Pengguna Word menekan enter. Itu tanda pemformatan paragraf yang pertama. Sekarang kita lihat lagi di sini ada tanda panah. Artinya pemakai Word menekan tombol tab di keyboard ya. Ini juga sama. Memakai Word menekan tombol tab. Berikutnya, ini di antara kata ada tanda titik ya. Titik yang di tengah. Perhatikan. Di antara kata ada tanda titik. Oh, yang ini titik asli ya. Yang ini. Yang di bawah. Antar kata ada tanda titik. Artinya, pemakai Word menekan tombol spasi ya di keyboard. Ini banyak sekali ya. Tanda titik di tengah artinya pemakai Word menekan tanda spasi. Nanti selain yang ketiga ini, tanda enter, tanda tab, dan tanda spasi, juga banyak tanda-tanda yang lainnya. Ini maksudnya apa?
Ya, ini maksudnya untuk mengamati ya, mengamati apa yang dilakukan oleh pemakai Word, terutama bila kita mengedit hasil editan atau hasil ketikan dari orang lain ya. Ini kalau disembunyikan bisa ya. Namun, walaupun ini tampil tanda-tanda pemformatan paragraf ini, walaupun tampil seperti ini, kalau dokumen ini dicetak, itu tidak akan ikut tercetak. Itu hanya tanda-tanda pemformatan paragraf. Terutama tadi sudah dijelaskan, bila kita mengedit hasil ketikan orang lain, maka kita bisa mengetahuinya. Mengapa terjadi begini? Mengapa terjadi begitu? Tapi yang nyamannya adalah disembunyikan. Ya. Kalau ditampilkan, itu karena ada keperluan khusus ya. Jadi aturan standarnya atau defaultnya disembunyikan ya. Kemudian perhatikan ya, tanda ini pernah ada suatu masalah yang belum mengetahui tanda paragraf atau tanda pemformatan paragraf ya. Ini pernah ada yang mengadu ke Bapak, itu dia panik ya. Dia panik. Mengapa ada tanda-tanda seperti ini? Dia menghubungi Bapak ya. Disangkanya komputernya itu rusak. Akhirnya besoknya Bapak amati, dan ternyata kejadiannya seperti ini ya. Tidak ada yang rusak di komputer itu. Microsoft Word-nya juga tidak rusak. Tapi hanya masalah menampilkan dan menyembunyikan tanda paragraf. Jadi gara-gara ada tampilan seperti ini, kalau kita belum tahu, bisa aja seseorang itu jadi panik ya. Disangkanya Microsoft Word-nya itu rusak. Itulah pentingnya mempelajari Microsoft Word secara tuntas dan mendetail. Semoga kalian memahaminya. Berikutnya, mari kita lihat contoh paragraf berikut ini. Ini ada tampilan seperti ini. Mungkin kalian sering melihat di surat kabar atau koran atau majalah, di mana tulisan pengertian huruf P-nya besar dan menempati area yang luas. Nah, ini pemformatan seperti ini disebut drop cap. Caranya gimana? Perhatikan, kita klik tab insert. Di sini ada pemformatan seperti ini ya. Kita hilangkan dulu. Kita buat lagi drop cap, insert, drop cap. Tinggal kita pilih yang mana modelnya ya. Kita pilih yang ini, yang umum. Kita klik. Ini disebut drop cap. Anak-anak yang Bapak banggakan, kita lanjutkan. Semoga kalian masih menyimak video ini. Bapak akan membahas mengenai table. Mengapa? Karena pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas table dan ada yang ketinggalan, yaitu mengenai merge cell ya. Merge cell itu artinya menggabungkan sel. Kamu sudah tahu ya bahwa sel itu satu kotak disebut sel. Ya, ini
Nah, di sini lebih bagusnya itu selnya itu digabungkan ya. Antara yang ini dengan yang ini digabungkan, yaitu kita klik tab layout ya. Kemudian kita klik merge cells. Kita klik ya. Maka sel jadi digabungkan menjadi satu ya, antara yang kiri dan yang kanan, dan ini cukup satu saja kita hapus ya, sehingga seperti ini menjadi lebih indah ya. Ini menggunakan perintah yang ini merge cell. Kemudian yang ini pun sama, ini sebaiknya digabung jadi satu sel. Kita klik merge cell. Ini seperti ini. Ini letaknya di bawah, supaya di tengah kita klik ini ya. Nah, ini bagus ya. Ini juga sama. Dua sel digabung. Merge cell. Letaknya di bawah, kita ketengahkan yang ini tombolnya. Silahkan. Nanti untuk mengatur tabel ini banyak perintahnya ya. Tidak mungkin Bapak ajarkan satu persatu. Kalian bisa mencari sendiri, bisa eksplorasi sendiri ya. Pasti akan bisa. Tombol-tombol ini ya. Gunanya apa, untuk apa yang terjadi, bisa kalian coba. Selesai ya mengenai merge cell. Kita lihat ini ada data siswa. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini halaman berikutnya ini ya. Halaman berikutnya. Lihat. Terus sampai 7K ya. Nah, ini lebih bagusnya ya, lebih bagusnya bahwa tiap halaman itu ada judul kolom ini ya. Ada judulnya. Di sini tidak ada ya. Nah, bagaimana cara menampilkan judul kolom itu? Kalian cuma klik ini, judul kolomnya, kemudian klik layout, kemudian klik perintah yang ini ya. Repeat header row. Repeat header row ya. Jadi mengulangi judul baris ya. Kita klik. Nah, ada ya. Judul barisnya sekarang sudah ada di setiap halaman ya. Kita lihat secara lebih detail ya. Kita lihat ya. Judul baris ada di setiap halaman. Walaupun kita membuatnya cuma satu ya, di halaman ini. Tapi di halaman berikutnya dan seterusnya akan diulang-ulang. Tidak perlu mengetik ya. Tidak perlu mengetik di tiap halaman. Kalau yang tidak tahu, dia akan mengetik ya. Itulah cara membuat judul baris di setiap halaman. Semoga kalian memahaminya. Mungkin untuk pembelajaran informatika hari ini cukup sekian. Dan terus kalian belajar. Simak videonya sampai selesai. Kemudian kerjakan tugasnya dengan baik dan teliti. Karena semua nilai itu nanti akan tampil di buku rapot kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.